semuanya. Untuk khususnya kali ini, ya Mas Arief, ini kaitannya dengan kedosenan, gitu ya. Karena kayak kemarin kita biasanya bicara itu banyak universitas, ya tetap ke universitas, tapi mungkin titik beratnya kali ini bagaimana peran dosen ini bukan hanya untuk universitas, tapi para dosen ini, karena kita asosiasi dosen. Sekaligus Pak Arief juga sebagai Wakil Ketua Umum Dosen dan acting untuk tahun depan sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia. Ya, nggak usah berpanjang lebar, silakan Pak Arief. Ini waktunya sangat luas, jadi mau sejam silakan kalau kuat. Saya nunggu Pak Menteri nanti. Enggak, nanti kita sebelum Pak Menteri hadir mungkin kita bisa isi sambil jalan, nanti kita discuss sambil nunggu Pak Menteri. Silakan Mas Arief. Baik, terima kasih Prof. Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesama Arief harus kompak, Pak. Yang saya hormati Ketua Umum ADI, Bapak Dinopati Jalal, sahabat saya, dan juga yang selalu menginspirasi kita semua. Saya kira beliau adalah sosok yang luar biasa dalam hal bagaimana mampu untuk terus mengupdate kita semua dan tentang bagaimana situasi internasional, dan kemudian juga pikiran-pikiran beliau sangat progresif. Saya kira ini patut kita contoh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini terima kasih atas undangannya dan kesempatannya. Memang pendidikan distance learning ini sesuatu yang menjadi keniscayaan pada saat situasi seperti sekarang ini dengan adaptasi yang sangat cepat. Karena kejadian kurang lebih pada bulan akhir Februari, Maret, kemudian semua orang harus diminta untuk melakukan shifting dari offline menjadi online dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Ini sebuah persiapan yang sangat cepat sekali. Nah, namun demikian, saya akan mulai dari kata-kata Charles Darwin yang dia mengatakan bahwa jadi bukan semata-mata spesies yang terkuat dan paling pinter yang survive, tapi adalah yang responsif terhadap perubahan. Dan saat ini kita menghadapi perubahan yang saya kira begitu dahsyat ya. Begitu dahsyat, VUCA sudah di depan mata, dan VUCA itu tahun lalu kita masih berpikir tentang volatility ya. Sebuah perubahan yang begitu dengan turbulensi begitu cepat dan sebagainya. Tapi kita belum pernah merasakan apa yang disebut dengan uncertainty, kecuali climate change. Tapi hari ini kita merasakan betul apa yang disebut dengan uncertainty. Kita merasakan betul apa yang disebut dengan ketidakpastian dengan adanya pandemi COVID ini. Nah, sehingga tentu kita berharap bahwa VUCA yang seyogyanya, yang biasanya itu akan membuat kita ini fragile, tapi bagaimana kita ini membuat VUCA baru dengan visi yang kuat, understanding yang kuat, clarity yang kuat, agility yang kuat, sehingga dari fragile bisa menjadi agile. Nah, ini sekedar gambaran bagaimana menghadapi VUCA ini khususnya untuk uncertainty, maka engagement, kolaborasi, dan flexibility menurut saya sesuatu yang sangat penting sekali, sehingga ADI menjadi sebuah media, institusi untuk mempertemukan berbagai dosen yang ada di berbagai tempat, sebagai tempat kita untuk sama-sama merespons perubahan ini. Jadi kita juga dituntut untuk bagaimana memiliki orientasi masa depan yang kuat, karena kata orang itu stagnasi itu terjadi karena ada inability to escape from the past dan juga inability to find the future. Ya. Jadi ada kegagalan kita untuk lari dari masa lalu dan kegagalan kita untuk menemukan masa depan. Itulah stagnasi. Nah, sehingga kita memang sangat penting sekali untuk bisa memiliki mindset adaptif, ya, mindset future, ya, juga dalamnya bagaimana kita ini bisa memiliki komitmen besar untuk melangkah ke depan ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah sebuah gambaran tentang bagaimana volatility dan uncertainty ini memang harus dihadirkan sebuah gagasan baru, langkah-langkah baru yang konkret, apa yang disebut dengan future practice. Karena saat ini kita yang selalu kita rasakan adalah apa yang disebut dengan best practice. Best practice ini kita best practice menangani corona dari mana? Dari Tiongkok, dari Jepang. Kita seolah-olah kalau mengacu pada best practice adalah sesuatu yang sifatnya follower. Tapi era ke depan adalah era di mana siapa kecepatan kita untuk menentukan masa depan kita ini dengan future practice yang ada, ini justru akan menjadi kekuatan kita. Jadi dengan future practice menurut saya ini sesuatu yang belum pernah ada. Dan kalau banyak sekali dosen bisa hadir dengan future practice, saya yakin Indonesia ini akan sangat maju. Karena apa? Karena kita menjadi leader. Kita akan menjadi trendsetter. Kalau kita menjadi trendsetter, itulah sebenarnya
sebaik-baik negara adalah kita adalah memiliki leadership dan pengaruh di level global. Tentu tidak hanya semata dalam konteks politik, tapi juga dalam konteks inovasi-inovasi yang ada. Kita merasakan betapa Tiongkok begitu dahsyat sekali inovasinya, cepat sekali, Korea begitu cepat sekali, yang kemudian dua negara ini kemudian meredam tumbuhnya inovasi-inovasi, mendisrupsi inovasi-inovasi yang saat ini sudah ada, ya karena mereka-mereka lah yang saat ini menghadirkan future practice. Nah, sehingga dengan future practice ini saya yakin kita bisa melakukan lompatan-lompatan dalam masa new normal ini. Nah, Bapak sekalian, dan lompatan-lompatan itu, future practice itu hanya bisa kita lakukan kalau kita memiliki creativity. Ini Jack Ma pernah mengatakan, in the future is not about the competition of knowledge. It is a competition of creativity, competition of imagination, competition of learning, competition of independent thinking. Ini kata Jack Ma yang menurut saya sangat menarik. Jadi kompetisi masa depan sih bukan karena semata kita ini punya modal uang yang banyak, tapi apa artinya modal finansial yang besar tanpa ada creativity. Karena Jack Ma juga hadir dengan Alibaba, menurut saya karena kreativiti yang luar biasa. Begitu pula Nadiem Makarim dengan Gojek, kemudian Ahmad Zaki dengan dulunya Bukalapak, semua adalah bisa hadir dengan apa? Karena yang orientasinya adalah pada future practice. Seorang Nadiem Makarim, kalau dia mengacu pada best practice, maka dia akan banyak belajar dari Bluebird, dari Express, dan dari taksi-taksi konvensional. Tapi karena bisa keluar dari perangkap best practice, tapi future practice, sehingga hadir dengan Gojek dan sebagainya. Saya kira itu sebuah langkah yang kalau ini semakin banyak orang-orang Indonesia berorientasi pada future practice ini, kita akan bisa merasakan Indonesia ini menjadi bangsa yang unggul. Nah, Ibu sekalian, nah persoalan kita saat ini yang kita hadapi adalah persiapan tentang bagaimana menghadapi new normal. Ya. Dan tadi saya sampaikan tentang mengapa isu ketidakpastian menjadi penting, karena pendidikan kita berorientasi pada menghasilkan skill-skill para mahasiswa yang siap beradaptasi terhadap ketidakpastian dan bahkan bisa merespon perubahan dan ketidakpastian dengan lebih baik. Nah, jadi skill-skill tadi yang saya sampaikan itu merupakan satu rujukan bagi kita dalam mendevelop kurikulum di kampus agar menghasilkan orang-orang yang benar-benar bisa menjadi bukan saja adaptif ya, tapi bisa jadi trendsetter perubahan. Nah, persoalan sekarang adalah kita berada dalam sebuah kondisi new normal. Tadi Mas Dino sudah menjelaskan bagaimana situasi di global, tentang Tiongkok dan sebagainya, tentang kondisi COVID ini. Namun kita memang ini harus hadir dengan sebuah gagasan-gagasan baru, bagaimana menyikapi new normal ini. Jadi new normal, maaf ini sekedar sekedar visualisasi, itulah sebuah kondisi di mana ini pandemi COVID sudah melandai. Belum hilang, melandai ya. Kalau benar-benar hilang kan namanya renormal, bukan new normal. Sehingga dalam new normal ini memang kita harus melakukan adaptasi termasuk dalam bidang pendidikan. Nah, dalam pendidikan ini, dalam pembelajaran dan juga dalam berbagai hal, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, namun demikian sebelum itu, memang hal yang perlu kita cermati adalah bagaimana peran sains dalam kebijakan-kebijakan menghadapi new normal ini. Ya. Jadi saat ini, Bapak sekalian, ini kalau kita lihat, maaf ini saya coba ngotak-ngatik sendiri, ini mungkin Mas Dino nanti bisa ngoreksi, bisa lihat dari kacamata teori political science, saya bukan political science, tapi saya political ecology. Jadi antara politik dan sains ini, memang kebijakan itu adalah sebuah produk politik ya. Tapi bagaimana pengaruh sains terhadap policy ini menjadi penting. Tarikan-tarikan antara politik dan sains ini sekarang begitu kita rasakan. Memang ada yang politiknya dominan, sainsnya minimal, misalnya sainsnya low, seperti misalnya kita lihat kebijakan-kebijakan bansos, kebijakan yang sifatnya afirmatif untuk menjaga stabilitas sosial, stabilitas politik, saya kira itu lebih banyak ke pertimbangan politik. Ya. Tapi kalau kita lihat untuk resource management itu di saat dalam teori-teori terbaru sudah mulai hibrid antara politik dan sains. Karena ketika sains menjadi dominan dalam resource management, ya, yang terjadi adalah ketidakadilan. Ketika politik dominan, yang terjadi adalah ketidakakuratan. Sehingga hibrid antara sains dan politik, ini menurut saya satu hal yang sangat penting, dan bukunya Timothy Forsyth, ya, dia orang LSE, London School of Economics, menulis buku bagus sekali tentang critical political ecology, yang dia coba bagaimana kombinasi sains dan politik dalam sebuah formulasi kebijakan. Nah, tapi ketika kita menghadapi COVID-19 ini yang
ancamannya adalah soal keselamatan manusia, ya, soal keselamatan manusia, maka persoalan adalah ini menurut saya ini dia harus berada di kuadran 4 ini, di mana sains mestinya lebih dominan daripada politik. Kapan COVID melandai, kapan COVID berakhir, kapan new normal berakhir, dan bagaimana kaidah new normal harus dilakukan, itu bukan pertimbangan politik. Tidak bisa diselesaikan antar politisi, tidak bisa diselesaikan antara DPR dan Presiden. Ini harus dipecahkan oleh para saintis. Sehingga menurut saya ini dosen punya peran sangat strategis dalam policy hari ini. Karena apa? Mestinya policy hari ini semua bersumber pada sains. Dan persoalan yang sekarang kita hadapi adalah bahwa sains, ya, sains epidemiologi, sains kesehatan, ya, ini masih terpisah dengan sains dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam konteks resource management, memang sains ini sudah menyatu. Ada bidang namanya ecological economics, ada bidang namanya environmental economics, ya. Nah, ecological economics atau resource economics itu kan sudah antara sains ekonomi dan sains lingkungan, sains resources itu sudah menyatu menjadi dalam sebuah platform body of knowledge sendiri. Nah, kita ini memang saat ini belum mampu memformulasikan sebuah gagasan bagaimana sains ekonomi dan sains health ini benar-benar menyatu. Ini tantangan bagi para ahli kesehatan dan para ahli ekonomi, ya, untuk bisa memformulasikan. Tapi paling tidak sekarang kebijakan apapun harus minimal berbasis pada kalaupun kebijakan ekonomi basisnya pada sains juga, harus riset, evidence based, ya, dan sebagainya. Nah, sehingga kapan kita relaksasi, kapan kita memasuki istilah new normal, PSBB diperpanjang, mestinya harus bertumbuh pada pertimbangan sains ini. Nah, sehingga kampus, dosen semua, dan ADI menjadi sebuah organisasi yang sangat strategis. Karena mestinya pengambil kebijakan yang didengar adalah para saintis, bukan para politisi. Ya. Kita juga paham betul bahwa tekanan-tekanan politik juga luar biasa untuk bisa membuka keran ekonomi supaya ekonomi tumbuh dan sebagainya. Next. Nah, Bapak sekalian, nah sekarang kita ini memang di kampus, saya di IPB tentu, dan juga Prof. Arief dan Bapak sekalian yang lain memiliki arena di mana kita ini harus handle beberapa hubungan, ya. Ada hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan partner internasional. Kita pada awal Maret sudah memutuskan bahwa tamu-tamu internasional stop dulu, tidak ada dulu. Ini juga agak kita bepergian luar negeri juga stop dulu. Namun pada awal Maret tiba-tiba Menteri Pertanian Belanda datang bersama karena ada Pangeran Belanda, Pangeran Oranye datang ke Bogor, terus Menteri Pertanian ke IPB. Waduh, saya juga waktu itu agak kesulitan juga. Tapi karena mereka sudah ke istana, ya berarti ya insya Allah aman lah. Nah, kita mau menghandle international partner, menghandle industri dan community. Tapi kita juga menghandle bagaimana hubungan dengan student, dengan faculty members, dengan para dosen, dan juga dengan para staf administrasi. Jadi kita bermain dancing, ya, di antara ketiga 6 aktor ini, yang semua aktor ini penting, ya, dalam menjaga kesuksesan kampus. Nah, Bapak sekalian, nah sehingga kalau kita lihat bahwa menjaga arena-arena itu semua itu membuat ya kita tetap bertumpu bagaimana kita melahirkan sebuah proses pendidikan, ya, dengan skill set, dengan mindset yang tadi untuk menghadapi VUCA dan sebagainya. Bagaimana kita tetap dalam koridor ini dengan tetap goal pendidikan IPB 4.0 ini, tetap proses pendidikan ke depan dalam era new normal pun ini bisa tercapai. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya sangat berat, ya. Kita tahu, jadi Mas Dino juga sudah menyampaikan betapa menjemungkan sekali pendidikan melalui harus menatap screen berkali-kali. Kita pun webinar setiap hari bisa 5-6 kali menatap screen yang begitu lama. Memang mata juga agak repot juga, apalagi buat anak-anak kecil. Namun jelas bahwa kita sekarang merasakan bahwa ini ada beberapa implikasi-implikasi dari pandemi coronavirus ini pada pendidikan tinggi. Tentu tadi saya sampaikan arenanya seperti itu, sehingga dampaknya pada teaching and learning, juga pada student enrollment dan sebagainya, kemudian pada faculty members, pada infrastructure, pada research, dan juga pada community outreach. Nah, Bapak sekalian, saya ingin sekedar bagaimana kita menyampaikan beberapa pembelajaran dari IPB, plus minusnya, ya, baik mencangkut masalah infrastruktur IT, kemudian bagaimana perubahan positif, ya, perubahan positif untuk IPB keseharian, kemudian juga memaintain international bonding kita, kemudian bagaimana kita strategi untuk pendidikannya, dan juga pada research dan community service. Nah, Bapak sekalian,
Ini 13 protokol yang sudah kita siapkan, dan kemudian ini adalah fase-fase yang sudah kita lakukan dari mulai Februari sampai hari ini. Fase-fase kita lakukan berbagai hal yang itu menjadi acuan bagi kita melakukan regulasi di internal IPB. Nah, dalam pendidikan, hal yang penting adalah bagaimana ini sudah terjadi disrupsi teknologi, dan sehingga yang namanya IT infrastructure itu sesuatu yang sudah sangat penting, sehingga digital transformation di perguruan tinggi itu sudah menjadi keniscayaan. Digital transformation itu kan sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan digital capability para dosen. Memang kita tahu bahwa para dosen ada yang sebagian dosen yang ada hari ini adalah digital migrant, bukan digital native. Ya, digital migrant berarti memang ya kita tahulah bahwa digital migrant orang-orang yang seperti kita ini, bahwa tidak menguasai aspek digital secara lebih fasih dan sebagainya. Dan kemudian kita juga harus mengembangkan platform-platform pendidikan seperti virtual learning environment, ya, VLE, kita mengatakan LMS, Learning Management System, ya, dan kemudian orang juga harus mengupload dalam sebuah platform pendidikan ini, dan saya kira hampir semua kampus sudah punya yang namanya platform untuk online course ini. Nah, Bapak sekalian, jadi ini sesuatu yang sangat penting tadi saya sampaikan tadi. Kemudian tadi pagi saya juga berkomunikasi dengan dengan anak saya yang di Amerika, yang kebetulan lagi sekolah di sana, dengan ada melihat online itu seperti apa. Saya bilang, tanya online ya. Dia bilang pakai Zoom. Oh, oke. Terus cara ngajarnya gimana? Cara ngajarnya ada yang pakai ini, sebagian pakai kertas, dosennya pakai kamera di kertasin. Kenapa? Karena dosen-dosen tadi digital migran. Ternyata digital migran itu tidak hanya orang Indonesia, tapi dosen-dosen Amerika juga sama. Mereka tidak semua cukup ramah dengan teknologi digital, ya. Tapi ada ya banyak lucu-lucu, misalnya menulis presentasi kertas, kemudian kameranya nyorot kertasnya itu, jadi bukan menggunakan animasi, menggunakan apa-apa. Nah, next. Nah, Bapak sekalian, yang ketiga adalah tadi saya katakan tentang aspek risk management. Itu menjadi pembelajaran yang luar biasa di kampus kita ini. Dengan risk management itu sekarang orang sudah mulai tentang risiko. Dan juga yang terakhir adalah tentang bagaimana kehidupan kita dengan masyarakat, dengan khususnya orang-orang di kampus. Saya harus banyak interaksi dengan staf, interaksi dengan para dosen, interaksi dengan mahasiswa. Ya, jadi bagaimana kita harus mengenal, memantau perkembangan mereka. Memang setiap hari deg-degan, takut ada mahasiswa atau dosen yang masuk ke rumah sakit dan sebagainya. Itu care ya terhadap itu, saya kira satu hal yang tumbuh, ya. Jadi di antara orang-orang yang ada di kampus ini. Nah, yang ketiga adalah bagaimana tentang equity, ya, tentang saya tidak tahu bahwa di Amerika mungkin semua sudah nggak ada masalah tentang masalah gap internet akses. Tapi di dunia ketiga seperti Indonesia, kita merasakan betul bagaimana internet akses ini ada gap yang luar biasa dari segi kapasiti secara finansial. Sehingga mau tidak mau kita harus memberikan insentif untuk para mahasiswa 150.000 per bulan per orang, ya, untuk bisa mereka akses internet untuk bisa sukses dalam pembelajaran ini. Begitu pula dalam penggunaan teknologi secara lebih efektif. Nah, Bapak sekalian, terus bagaimana kita handle tentang international mobility? Jadi memang mau tidak mau beberapa riset project harus ditunda, harus bahkan dibatalkan, ya. G2G project juga harus ada sebagian harus di hold dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana kita harus terus menjaga internasional. Tapi sekarang lebih mudah karena cost lebih murah. Kita mengadakan international conference, mengadakan summer course dengan jauh lebih murah daripada sebelumnya. Luar biasa sekarang ini hikmah yang bisa kita rasakan dengan adanya COVID ini, karena sekarang saya bisa berkomunikasi dengan rektor Monash, rektor mana-mana untuk diskusi bareng dan sebagainya dengan sangat-sangat mudah, sangat murah, tanpa harus saya ke Australia, tanpa harus bikin janjian yang terlalu rumit dan sebagainya. Nah, Bapak sekalian, kemudian kita juga tahu bahwa pada akhirnya coronavirus adalah reshaping education kita, ya. Jadi bahwa memang ini persoalan kita adalah persoalan skill kita, mahasiswa juga harus mulai terbiasa dengan online course, tapi dosen juga yang paling penting lagi harus siap dengan sebuah materi yang menarik, materi yang tidak membosankan, materi yang kan prinsipnya adalah learning outcome. Ketika learning outcome itu menjadi orientasi kita, maka mau tidak mau kita didorong untuk bisa mencapai learning outcome dengan proses yang ada. Nah, Bapak sekalian, tentu di sini juga kita merasakan bahwa education ini kita tidak sekedar sebagai tempat belajar, ya, tapi adalah tempat bagaimana kita juga care, coaching, ya. Jadi juga
dengan masyarakat, jadi sekarang makna pendidikan lebih luas, pembelajaran sekarang jauh lebih luas karena misalnya kita praktikum, ya sudah praktikum mengamati perkembangan lingkungan sehari-hari. Ketika praktikum misalnya tentang pembiakan tanaman, silakan Anda mencari pohon pisang di kampung Anda, kemudian tolong dibelah. Jadi mereka sekarang menghadapi sesuatu yang sifatnya real di lapangan itu. Itu sesuatu yang menurut saya sangat tren yang sangat bagus. Nah, kemudian juga bagaimana ini kepentingan kita untuk menginvest ya infrastruktur ya, kemudian untuk bisa menyediakan fasilitas yang sehat, yang sanitasinya bagus ya. Mau tidak mau kita harus segera bersihkan kampus ini. Kemudian juga tadi saya sampaikan memfasilitasi sebuah pelatihan juga para dosen saat kita lakukan. Para dosen kita siapkan pelatihan untuk training. Dan untungnya memang pada saat saya awal jadi rektor, saya menyampaikan pada para dosen di IPB bahwa kita perlu belajar dari UT. Pada awal 2018 itu dosen-dosen pada bingung, loh kenapa IPB harus belajar dari UT? Begitu. Ke depan itu kita akan bicara online, dan online yang paling established adalah universitas terbuka. Dan kita harus belajar dari sana. Dan kemudian kami lakukan 500 dosen IPB sudah kami latih tentang bagaimana melatih pendidikan online. Meskipun pada awalnya dosen-dosen, apa sih urgensinya online dan sebagainya. Untung kita sudah melakukan pelatihan 50% dosen di IPB kita latih pendidikan online selama 2018-2019. Sehingga ketika sekarang menghadapi ketidakpastian dengan COVID ini, alhamdulillah sekarang sudah mereka relatif lebih bisa beradaptasi dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak pernah training tentang pendidikan online. Nah, jadi saya kira ini penting beberapa upaya untuk langkah pendidikan ini. Sehingga kita memberikan bantuan kuota internet dan juga bantuan sosial. Jadi bantuan internet ini cukup besar, ya. Kemudian bantuan makan bagi mahasiswa yang tidak pulang, yang ada di dalam kampus, di asrama sebagian, kita harus maintain, kita harus jaga betul, kita care mereka. Karena apa? Karena mereka tidak bisa makan di sembarang di luar. Ya. Kita jaga karena juga mahasiswa asing ada di sini, di kampus, sekitar kampus, ada 750 mahasiswa yang harus kita jaga juga. Nah, sehingga mau tidak mau sekarang lagi ramai soal UKT, uang kuliah tunggal mahasiswa, selalu mahasiswa tentu menuntut agar diturunkan UKT-nya, tapi kita mengambil kebijakan bahwa ini harus dilakukan secara adil. Adil itu bukan bagi data. Yang benar-benar terdampak sekali kita kasih kebebasan, pengurangan dan sebagainya. Jadi ini penyesuaian ini adalah untuk orang-orang yang terdampak. Nah, sehingga kita pun juga harus wisuda online, kemudian juga ini untuk perkuliahan ke depan juga perkuliahan untuk sampai bulan Desember ini kita lakukan secara online. Namun memang ada persoalan untuk yang hard science seperti banyak di IPB kaitan dengan praktikum. Sehingga mau tidak mau sekarang kita akan mulai pada bulan September, Oktober online untuk kuliah, kemudian mulai bulan November full praktikum untuk beberapa prodi tertentu. Yang lainnya kita lakukan secara online semuanya. Ya, seperti misalnya kedokteran hewan, kan tidak mungkin menyuntik kelinci dengan hanya melihat YouTube. Dia harus pegang kelincinya, harus pegang ayamnya, harus pegang sapinya, dombanya, dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang sifatnya membutuhkan skill dan psikomotorik, menurut saya terus kita lakukan. Dan inilah bentuk bagaimana kita pentahapan orang masuk kampus. Saya membayangkan kalau 25.000 pada waktu yang sama masuk kampus, ini juga risiko sangat besar sekali. Sehingga kita masih bertahan dengan kebijakan online sampai bulan Desember, tapi untuk prodi tertentu itu hanya masuk kampus hanya untuk praktikum setelah pada bulan November nanti. Nah, Bapak sekalian, kami juga akhirnya melakukan survei pembelajaran daring karena sudah berlangsung, kemudian Departemen Statistik kita melakukan survei. Nah, ternyata mahasiswa umumnya menggunakan internet berbasis seluler dengan kuota jaringan yang sangat yang bervariasi ya. Dan kemudian 75% mahasiswa menyatakan bahwa mereka dapat melakukan pembelajaran daring dengan cukup berada di dalam rumah. Tidak perlu harus naik pohon, atau naik menara, ya, atau naik gedung tingkat dan sebagainya. Cukup dari rumah karena relatif aksesnya lebih bagus. Nah, biaya akses internet untuk mahasiswa, ini kami survei memang bervariasi, ada yang 131, ada yang, ini rata-ratanya ya, ada 150.000, ini dilakukan untuk per bulan, jadi variasinya 100 hingga 200.000 per bulan. Jadi memang tidak terlihat perbedaan yang besar dan antar strata pendidikan, baik diploma, ya, vokasi, maupun sarjana, maupun pasca sarjana. Nah, Ibu sekalian, kemudian bagaimana dengan metode pembelajaran? Jadi dosen cenderung melakukan pembelajaran sinkronus. Ya ternyata ini, ya yang ada ini adalah bahwa
Kalau responden apakah setuju atau tidak, mahasiswa ini respondennya. Kegiatan pembelajaran online yang saya ikuti dapat dilakukan kapasitas di waktu yang ini ya, mereka setuju. Tapi saya lebih senang menggunakan video kuliah online secara video conference. Ya, jadi yang pasca sarjana separuh mengatakan ya setuju. Tapi ternyata untuk S1 39%, hanya 30% yang senang dengan kuliah-kuliah online seperti ini. Jadi peserta mata kuliah menggunakan video conference ini, saya kira komposisi seperti ini, ya, yang sifatnya sinkronus, ya. Kemudian juga ada yang menggunakan chat WA, ya. Biasanya chat WA pada saat diskusi atau menggunakan Zoom, ya. Next. Kemudian juga menggunakan Zoom, kemudian menggunakan apalagi Webex, ya. Kemudian juga menggunakan yang lainnya. Nah, ini juga menarik. Ternyata mahasiswa merasa tugas yang diberikan dosen kurang proporsional dan cenderung lebih banyak dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Jadi dosen memberikan penugasan ya, agar mahasiswa cari bahan, kemudian ini ternyata mahasiswa kita mengeluh terhadap hal ini. Jadi merasa mahasiswa ini bahwa kesibukan belajar online ternyata lebih tinggi daripada belajar pada saat konvensional. Ini dirasakan oleh mahasiswa IPB. Next. Nah, Bapak sekalian juga bagaimana peran dosen? Jadi secara umum mahasiswa menilai bahwa dosen memberikan respon yang baik dalam memberikan bantuan kepada mahasiswa yang kesulitan, ya, melalui, kalau saya pribadi biasanya saya syuting video, kemudian buat animasi, kemudian saya taruh di platform LMS-nya IPB, kemudian sebagian juga di LMS, ada juga di YouTube. Nah, kemudian mereka belajar dulu. Pada saat kita tatap muka, waktunya hanya maksimal 1 jam hanya untuk tanya jawab terhadap materi yang sudah saya berikan sebelumnya. Jadi memang kombinasi antara sinkronus dan asinkronus. Nah, Bapak sekalian, bagaimana dengan output pembelajaran? Jadi ternyata ada 3 variabel penting yang menjadi hal yang harus diperhatikan dari hasil penelitian kita, survei kita. Pertama adalah antusiasme mahasiswa, ya. Kemudian kedua proporsionalitas tugas. Yang ketiga adalah kelancaran perkuliahan, ya. Jadi ini saya kira 3 variabel ini yang menurut mahasiswa sangat, dan dari survei ini sangat penting sekali. Kalau mahasiswa yang punya antusias yang sangat tinggi untuk belajar, memang dia relatif merasakan bahwa kuliah belajar online itu oke, kuliah belajar bagus. Nah, ini kita bisa lihat dari sisi ini menggunakan teknik classification tree. Jadi teridentifikasi bahwa mahasiswa merasa learning outcome itu bisa tercapai kalau mereka itu satu antusias mengikuti pembelajaran online, ya, antusias punya passion untuk belajar itu. Kemudian kedua adalah merasa pembelajaran berjalan lancar tanpa gangguan, ya, baik akses internet dan sebagainya. Kemudian mendapatkan tugas yang proporsional, jadi bagi dosen-dosen memberikan tugas proporsional, jadi itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan over tugasan. Dan kemudian juga memperoleh bahan pembelajaran yang memadai. Jadi mahasiswa dengan ciri di atas ini memiliki peluang berhasil 3-4 kali lipat dibandingkan mahasiswa secara umum. Oleh karena itu, mau tidak mau ini sebuah input ya buat evaluasi pembelajaran online kita. Dan kalau kita lihat, hanya 10% dari kelompok mahasiswa yang tidak antusias, yang merasa mencapai bahwa learning outcome tidak tercapai. Jadi ini dari case study di IPB, survei dari mahasiswa IPB selama 3 bulan kuliah online ini. Jadi ternyata hanya 10% yang tidak antusias, yang lain antusias. Nah, bagaimana dengan ujian? Nah, ujian ini menggunakan form online dan sesuai dengan jurnal akademik, maka ada yang setuju atau tidak, tapi intinya bahwa ini perbedaan bentuk ujian yang disukai mahasiswa itu sangat beragam sekali. Ya. Mahasiswa diploma dan sarjana lebih suka bentuk ujian online dengan jadwal pengerjaan singkat pada waktu sesuai jadwal akademik. Mahasiswa program pasca sarjana lebih suka dengan take home test, ya, dengan tugas-tugas. Tidak suka langsung online pada saat sifatnya sinkronus, sifatnya langsung ngisi di Google Form misalnya, yang sifatnya multiple choice ya, mahasiswa itu senangnya S1 dan itu sudah selesai gitu. Jadi kalau pasca butuh waktu santai untuk sambil mengerjakan tugas, take home test dan sebagainya. Nah, next. Nah, jadi dalam konteks ini Bapak sekalian untuk pendidikan, kesimpulan dari hasil survei ini adalah bahwa pembelajaran secara online merupakan hal yang tentu saya kira baru semua buat mahasiswa kita, termasuk di IPB ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga antusiasme mahasiswa agar capaian pembelajaran dapat terpenuhi dengan baik. Sehingga kita juga perlukan upaya peningkatan kemampuan dosen untuk menyelenggarakan pembelajaran online, terutama bentuk-bentuk pembelajaran yang asinkronus ya. Jadi bagaimana menyiapkan video untuk diupload di LMS dan sebagainya. Ini sesuatu yang kita sekarang lagi 2 bulan ini mempersiapkan
pelatihan-pelatihan dosen agar bisa menyampaikan kuliah online dengan baik. Nah, kita juga perlu evaluasi terhadap proses pembelajaran online secara lebih mendalam lagi untuk mengetahui ya dari sisi mahasiswa dari dosen. Ini baru survei dari sisi mahasiswa. Ini belum survei dari dosen. Sekarang kita sedang melakukan survei di mata dosen seperti apa pembelajaran online ini. Nah, Bapak sekalian, Mas Dino, nah agenda yang terakhir adalah bagaimana kita bicara tentang research dan juga community outreach ya, community service. Nah, ini mau tidak mau sekarang ini kita perlu inovasi-inovasi, desain-desain research yang lebih inovatif dan sebagainya. Dan ternyata orang menggunakan meta-analisis research sekarang jauh lebih populer dan berbasis pada big data. Ya. Termasuk di dalamnya kita adalah bagaimana memformulasikan ya strategi research dengan menggunakan new normal approach. Saya kira topik-topik sekarang sangat menarik dan ini sangat penting buat kita semua para dosen yang menjadi pembelajar. Memang ukuran kita ini survive atau tidak dalam new normal ini adalah ukuran pada bagaimana kita ini bisa merespons perubahan ini cepat atau tidak. Agility kita sebagai pembelajar ini menjadi taruhan. Oleh karena itu, negara-negara lain bisa langsung keluar berbagai inovasi, kecuali vaksin. Nah, kita di Indonesia sudah juga sangat variasi dan bagus-bagus inovasi-inovasinya. Ini menurut saya bagian dari kecepatan kita untuk merespons dan kecepatan kita sebagai pembelajar. Nah, Bapak sekalian, ini adalah untuk beberapa ada 6 priority research program ya. Pertama tes diagnostik ya. Jadi sekarang mengembangkan diagnostik test kit yang selama ini kita ini impor. PCR kit kita itu impor ya. Reagen juga kita impor semua dari Tiongkok, dari Korea, kadang-kadang juga nggak kompatibel dengan PCR kita. Kemudian juga instrumentasi sekarang kita juga sedang kembangkan. Kemudian juga obat-obatan ya, juga ingredients ya. Yang berasal dari produk-produk lokal, kemudian juga akan mengembangkan obat-obatan yang lain ya, dan juga yang organik. Kemudian juga kita mengembangkan bagaimana minuman, makanan yang untuk meningkatkan imun ya, seperti kita jambu merah ya, jambu merah itu jambu biji merah ya. Kemudian juga jeruk itu sesuatu yang sangat penting untuk kita. Dan sesuatu yang lain lagi adalah bagaimana kita mengembangkan sebuah model-model, baik model software. IPB sudah punya software baru namanya software karya Pak Iman Sukma itu, ya software sangat bagus sekali untuk bisa memprediksi ya dan sebagainya untuk COVID sehingga orang tidak perlu menghitung ulang, tinggal masukin data angka saja sudah keluar formulanya. Dan kemudian juga sistem logistik pangan ini dan juga hal-hal food supply chain ya yang harus kita lakukan. Next. Nah, Bapak sekalian, itulah sekedar gambaran jadi bagi kita tentang apa yang saat ini terjadi di kampus ya, khususnya di IPB, dan juga saya berangkat dari overview tentang bagaimana kita ini harus merespons fenomena COVID ini yang masuk dalam kerangka pendidikan dan penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat. Saya kira demikian dari saya, Prof. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Ya. Terima kasih Prof. Arif, Pak Rektor. Ini kita lanjut saja, ada beberapa pertanyaan dari dari para peserta acara ini. Di antaranya adalah begini, salah satunya ini ya, dari Pak Mulyadi dari Makassar ini ya, Rektor Universitas Fajar ya, dia juga pengurus ADI, APTISI, ABPTSI. Nah, ini itu pertanyaannya adalah dua. Satu, bagaimana penyambutan mahasiswa baru Pak Rektor IPB dengan kondisi yang sekarang ini. Kemudian setelah daring ini sampai Desember, itu kurikulumnya apakah ada penyesuaian atau enggak gitu ya. Itu nomor 2. Nomor 3, nanti yang lain kita ini kan, bagaimana dengan menjamin kompetensi khususnya tadi yang hard science, karena ini dari Polman Astra Pak Joko Subagio. Nah, sementara itu dulu, nanti yang lain silahkan kita lanjut. Terima kasih Prof. Arif.
Jadi untuk penerimaan mahasiswa baru, kami akan lakukan secara online, murni online, ya. Jadi pada waktu nanti bulan Agustus akan penerimaan mahasiswa baru, semua lah online. Jadi mahasiswa baru tidak datang ke Bogor, semua masih di daerah masing-masing dan kuliah selama 1 semester. Oleh karena itu kuliah 1 semester ini memang mau tidak mau harus kita modifikasi urutan mata kuliahnya yang dulunya kombinasi antara praktikum di lab dan sebagainya, sekarang semua diambil mata kuliah yang tidak ada praktikum laboratorium. Jadi kita sesuaikan, sehingga kurikulum termasuk tadi, pertanyaan yang kedua tadi, apakah kurikulum kemudian berubah? Memang IPB punya kurikulum baru, sekarang K2020, sebagai respon IPB 4.0 ini. Nah, kemudian untuk perkuliahan yang ada praktikum tadi itu, ya, jadi kuliah seluruh departemen sekarang yang ada di IPB ini, sekarang sedang berpikir menciptakan mata kuliah, menggeser-geser kuliah pada bulan September sampai bulan Desember, September sampai Januari ini adalah kuliah-kuliah yang minimal aspek laboratorium fisiknya. Nah, namun bagi yang punya laboratorium fisik yang sulit untuk digantikan dengan YouTube, digantikan dengan praktikum di sekeliling sekitarnya dan sebagainya, maka kita memungkinkan untuk kita adakan pada bulan November, Desember. Meskipun ternyata dari hasil pengamatan kita, departemen yang memilih opsi ini juga tidak banyak. Nah, tapi ini bagus, karena apa? Supaya orang masuk ke Bogor itu bertahap. Sekitar 500 dulu bertahap, tidak langsung brol 25.000, itu saya kira sangat berbahaya. Nah, kemudian berikutnya lagi, bagi perkuliahan yang ada, yang untuk hard science, yang ternyata memilih online sampai bulan Januari, ya, maka dalam semester break Januari-Februari, kita membuka kembali. Mahasiswa datang untuk pelatihan, sebagai pengganti praktikum-praktikum yang terlewat semasa kuliah daring. Ya. Jadi ada kompensasi berupa sifatnya pelatihan. Seperti misalnya GIS. GIS kan komputer mahasiswa terbatas, kapasitas komputer terbatas, ya, sehingga mereka mau tidak mau harus menggunakan komputer yang ada di kampus misalnya gitu. Nah, sehingga pada saat itu ya mereka akan pada saat Januari Februari itulah mereka akan ke kampus untuk membayar, istilahnya membayar utang-utang praktikum-praktikumnya itu ya, di pool pada saat semester break nanti itu. Nah, ini sekarang terus kita kita sempurnakan model skenario ini, tapi mau tidak mau skenario harus diambil karena kita juga belum tahu, karena orang datang ke Bogor pun sekarang kan mau tidak mau harus 14 hari karantina dulu, harus dipastikan sehat, dipastikan tidak kena COVID dan sebagainya. Ini saya kira protokol-protokol yang saat ini sudah kita siapkan. Nah, sehingga bagi mahasiswa yang mau penelitian di kampus pun juga sama sekarang. Sekarang kan kita baru buka mahasiswa untuk penelitian tugas akhir yang di lab secara terbatas. Ya. Jadi itu Pak Arief, jawaban saya. Belum di-unmute, Pak. Kalau kayak ini pertanyaan dari Pak Abdul Haris dengan juga Pak Agus Fanar Sukri. Jadi kalau kuliah ini daring kan itu kualitasnya tadi disampaikan bahwa itu tidak sesuai atau tidak persis dengan yang konvensional. Bagaimana di IPB mengukur keberhasilan tingkat kuliah daring? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa memang sudah diakui kuliah daring punya banyak keterbatasan. Ya, memang yang ideal itu adalah blended learning, mengkombinasikan antara daring dengan non-daring. Itu sesuatu yang ideal menurut saya. Dengan konsep blended learning, maka yang daring itu perkuliahan yang biasa delivery di kita biasa kurang lebih sekitar 30%, ya, yang akan kita nanti ke depan sudah seperti daring untuk membuat mahasiswa lebih fleksibel, ya. Kemudian yang sisanya adalah tatap muka. Nah, Bapak sekalian, untuk bagaimana mengukur keberhasilannya itu memang saat ini kita lagi evaluasi. Terus di IPB sekarang lagi mengevaluasi ketercapaian learning outcome. Learning outcome selama ini kan dilihat dari sisi hasil ujian, ya. Mahasiswa setelah ikut kuliah ini ada ujian. Nah, kalau ujian lulus berarti kan dia mampu ini gitu. Itu learning kompetensi yang didapatkan. Nah, sekarang kita lagi mengevaluasi apakah setelah setiap mata kuliah sekarang lagi mengevaluasi apakah setiap
pada pelajaran kemarin setengah semester online ini, hasil dari learning outcome-nya seperti apa. Ini kita belum evaluasi, sedang proses evaluasi, ya, belum keluar hasilnya. Yang baru kita evaluasi adalah prosesnya, ya, bahwa proses online itu menurut mahasiswa seperti apa dan juga menurut dosen seperti apa. Tapi dari hasil pembelajaran itu sendiri, ya kita masih belum ini. Satu, kita evaluasi dari ujian yang baru mulai sekitar minggu depan, ujian tengah semester. Jadi kalau ujian tengah semester ke depan sudah berlangsung selama kurang lebih 2 minggu, ada hasilnya, nah kemudian itulah saya kira akan bisa evaluasi secara lebih baik tentang learning outcome, tersebut atau tidak. Saya kira itu, Pak. Terakhir mungkin ini Pak Arief, Ya. untuk bagaimana pelaksanaan magang, KKN, penelitian, skripsi, dan lain sebagainya. Ini kemarin juga sudah kita diskusikan dengan Rektor UI, waktu kami bareng-bareng dengan Pak Rektor UI. Namun rasanya di IPB bisa jadi beda karena banyak yang tadi dikatakan Acain. Bagaimana proses kegiatan magang, KKN, penelitian, skripsi, disertasi, dan lain sebagainya di era new normal. Dan sekaligus nih, mungkin yang terakhir, apakah di EPB itu sudah bisa melakukan kampus merdeka seperti yang dikendaki oleh Mas Menteri? Gitu kira-kira pertanyaannya. Enggak, Mas Arief? Jadi Bapak-Ibu sekalian, jadi sekarang ini untuk KKN ada 2 skenario. Satu adalah skenario KKN di tempat tinggal masing-masing pada bulan Juli Agustus. Jadi sekarang yang ada di Pekalongan, ada yang ada di Cirebon, di mana-mana, silakan KKN di lokasi masing-masing dengan menggandeng mitra, menggandeng partner. Seperti di Pekalongan, kita sarankan untuk bagaimana mengatasi ROP yang saat ini luar biasa di kawasan pesisir. Nah ini kebetulan di daerah Pekalongan banyak orang mahasiswa IPB, kemudian di daerah Manalagi, Surabaya juga ada. Nah Surabaya beda lagi, setiap kali beda-beda lagi. Sehingga skenario-nya adalah KKN di lokasi masing-masing saat ini. Kemudian skenario 2, dan sebagian mahasiswa memilih saat ini skenario 1 akan berjalan. Tapi bagi mahasiswa yang takut, bukan apa takut, yang daerahnya itu merah, sehingga tidak memungkinkan dia banyak di luar aktivitasnya, dimungkinkan KKN pada bulan Januari, Februari 2021. Jadi memang kita membuat 2 opsi ini, buat daerah yang hijau, silakan KKN di lokasi masing-masing, buat daerah yang merah, skenario 2, KKN pada bulan Januari, Februari. Inilah bentuk flexibility yang harus kita ciptakan untuk mereka. Begitu pula untuk magang. Untuk magang ini memang tergantung dari tempat magangnya juga. Ada tempat magang yang mengizinkan, ada tempat magang yang membatalkan juga banyak. Nah, karena itu, ini khususnya bagi teman-teman di sekolah vokasi agak problematik berkaitan dengan soal magang ini. Nah, sehingga sekarang tentu ini sedang dipikirkan tentang bagaimana formula untuk bentuk pemagangan selama COVID ini. Tentu kita, karena kalau magang berarti kan harus dicari mitra-mitra yang bersedia. Nah, ini sekarang kita sedang mengidentifikasi mitra-mitra lokal di daerah masing-masing yang ada. Jadi mahasiswa sekarang memungkinkan untuk bisa magang sesuai dengan tempat di mana dia berada, dia milih, kemudian mendapatkan izin dan sebagainya, itu bisa dilakukan magang di sana. Nah, itulah sekedar gambaran tentang bagaimana KKN kita lakukan dengan pola fleksibel, dan kemudian juga kegiatan magang. Nah, kemudian soal Merdeka Belajar. Soal Merdeka Belajar ini, slide Merdeka Belajar. Jadi saya sajikan soal slide Merdeka Belajar sedikit ya, tentang bagaimana IPB merespons kebijakan Mas Menteri ini. Maaf, ini saya sudah paparkan juga di depan Mas Menteri, dan kemarin sore kami bertemu juga dengan beliau melalui Zoom. Ada beberapa isu penting yang harus kita sampaikan ke beliau. Nah, tapi untuk yang Merdeka Belajar ini ada 8 tipologi yang kita siapkan agar mahasiswa bisa mengikuti apa yang sekarang menjadi kebijakan Mas Menteri. Nah, jadi yang tipe yang pertama, jadi sebentar kita akan tampilkan sedikit slide ya untuk melihat perkembangan ini. Silakan Mas Ricci, bisa ditampilkan Merdeka Belajar. Ini sekarang sedang proses uploading untuk ini. Yang bagian akhir aja, Mas Ricci. Nah, di dalamnya adalah intinya apa? Intinya mau tidak mau kita harus siap, karena Mas Menteri juga menghendaki bahwa Merdeka Belajar diberlakukan sekarang ini, tapi Merdeka Belajar yang artinya flexibility mengambil mata kuliah di tempat lain,
itu ternyata kalau kita lihat di IPB itu sudah berlangsung sejak tahun 2005. Jadi bagi kita bukan hal yang baru. Sejak tahun 2005 kita sudah menerapkan orang ngambil mata kuliah di mana-mana sudah nggak ada masalah. Di berlintas program studi nggak ada masalah. Nah, hanya saja ketika sekarang ada program 1 semester di luar kampus, seperti magang, proyek di desa, pertukaran pelajar, ini kita menggunakan model pertama. 1 semester magang industri. Bagaimana struktur kurikulum merespons 1 semester magang di industri, misalnya ini. Jadi pada tahun keempat, ini ada EC, itu adalah enrichment courses. Jadi mereka magang di industri, kemudian plus learning hours, kemudian plus tugas akhir, skripsi. IPB sekarang mengambil keputusan bahwa skripsi di IPB sekarang tidak lagi harus individu, boleh kolektif, boleh kerjasama, karena memang kita sedang mengasah skill kolaborasi. Ketika kita kembangkan smart farming, maka orang-orang agronomi nggak bisa sendiri, dia harus gandeng orang IT. Kita kembangkan robotik untuk pertanian, nggak bisa orang engineering sendiri, harus gandeng orang-orang pertanian, dan sebagainya. Nah, inilah bentuk itu. Nah, kemudian untuk tadi kembali ke soal model ini 1 semester magang di industri, maka pada semester 1, 2, 3, 4 itu memungkinkan dia ngambil mata kuliah di berbagai tempat. Ini kita sudah siapkan slot-slotnya. Kemudian untuk model 2 semester magang di industri bagaimana? Ini sudah kita siapkan juga. Jadi pada tahun keempat, dia full 2 semester ada di industri dengan magang. Nah, bagian tugas akhirnya, ini sudah kita siapkan semua. Kemudian model yang ketiga adalah 1 semester exchange program di luar negeri misalnya. Ya, exchange program di luar negeri, atau model keempat, 2 semester exchange program di luar negeri. Sehingga sekarang itu program seluruh yang sifatnya exchange program dengan perguruan tinggi internasional, kita taruh di semester 7 dan semester 8. Jadi semua, jadi semester 3-4 saya kira lebih bagus untuk ngambil enrichment course yang ada di dalam negeri. Jadi kalau tahun keempat sekaligus silakan mengambil mata kuliah full di luar negeri, silakan. Kemudian model 5 kita buat untuk new venture, ya. Kita siapkan bagaimana orang-orang kalau mengembangkan bisnis, mengembangkan perusahaan 1 semester di lapangan. Bisa juga kalau misalnya 2 semester full, maka tidak ada kuliah. Jadi kalau masih ada kuliah di semester 7 atau semester 8, karena semester 7 di lapangan. Ini sekarang kalau semester 7 dan 8 itu, maka mereka full di lapangan. Next. Kemudian yang model ke-7, ini model kalau dia dalam mengerjakan outreach sekolah desa. Nah, ini sekarang kita dorong mahasiswa di IPB karena kita memiliki 53 desa binaan di Jawa Barat untuk mempercepat proses transformasi pertanian 4.0 di sana. Oleh karena itu, dengan kita ini mengembangkan pertanian di sana, inilah orang-orang IPB hadir, para mahasiswa ini untuk bisa membantu mendampingi BUMDes selama 1 semester, selama 1 bulan. Nah, kemudian model terakhir ini model 8, kalau 2 semester full di desa. Kalau 1 semester, yang model 7, Mas, sebentar. Ini ada kuliah prodi, 18-20 SKS di dalam prodi, di kampus, ya. Kemudian dia bisa, kemudian semester 8-nya, saya mau mengabdi di desa, full, selama itu 1 semester. Nah, kalau yang model 8, full 2 semester. Ini seperti apa skenarionya? Sehingga kan implikasi penerapan model belajar seperti ini, 2 semester misalnya mahasiswa sekarang, untuk semester 7, semester 8, tiba-tiba mahasiswa milih, oke, saya akan di lapangan semester 7 dan semester 8. Maka ada penyesuaian-penyesuaian di semester 3, semester 4, dan sebagainya. Nah, memang Pak Menteri minta agar model seperti IPB ini harus segera diterapkan, ya, untuk di tahun ini juga. Nah, tentu kita lagi mengencourage mahasiswa, siapa yang tertarik, karena sifatnya ini adalah opsional, sifatnya voluntary, tapi kita menyiapkan sebuah struktur, sebuah ruang buat mahasiswa, ini hak mahasiswa untuk memanfaatkan momentum ini untuk bisa berkiprah 1 semester, 2 semester di lapangan magang maupun untuk industri, maupun untuk tadi Komdev di pedesaan. Jadi saya kira Pak, tentang Merdeka Belajar. Terima kasih Pak Arief. Bapak Ibu, saya kira kita sudah sangat puas ya, banyak pertanyaan lagi, ada Pak Ivan, ada Pak Hamdan, ada Pak Ismail. Ya, sebenarnya kalau tadi diikuti yang disampaikan oleh Pak Rektor, saya kira semuanya sudah kejawab. Hanya memang pertanyaannya lagi adalah kalau IPB sih siap gitu kan, tapi bagaimana kalau kita di daerah? Jangankan urusan yang Merdeka Belajar, urusan yang sekarang saja yang daring sini tadi ada yang bahasa Belandanya menek kelapa gitu kan istilahnya ya Pak Arief, ada yang ke apa
naik ke lantai 2 dan lain sebagainya. Dan ada memang yang memang kesulitan untuk nyambung saja, kesulitan itu yang kemudian yang menjadi beberapa kendala nanti yang itu akan kita bahas dengan Pak Menteri. Mbak Dewi, Mbak Dewi, Mbak Iya, Dwi, Prof. Iya, Prof. apakah Mas Menteri sudah hadir? Tadi Pak Menteri udah coba masuk tes, terus dia tetap terus keluar lagi, nanti confirm lagi masuk jam 12. Jadi masih ada kurang lebih 20 menit, 25 menit lagi untuk diskusi. Oke, 20 menit lagi. Pak Rektor, masih ada waktu? Siap. Ataukah mau ada rapat? Nanti ada Ya, webinar jam 1, jadi masih aman. masih aman ya. Oke. Aman. Bapak Ibu, ini saya lanjutkan kalau demikian, ini ada beberapa pertanyaan. Tadi ada pertanyaan adalah Pak Rektor, ini rencana gitu ya, ada pertanyaan rencananya setelah ini selesai, COVID selesai, apakah di IPB itu mau tetap online ataukah blended dan seberapa besar proporsi antara online dan offline-nya atau yang daring dan konvensional? Itu pertanyaan berikutnya. Kemudian ini yang agak pertanyaan yang bagaimana memastikan bahwa cara dosen mengajar itu ini bagaimana untuk mengontrol daringnya itu apakah berjalan dengan baik dan kemudian bagaimana memastikan evaluasi pelaksanaan ujian itu dilaksanakan dengan jujur atau tidak gitu. Karena ada yang tanda petik ya, ada yang dibantu atau dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana penilaiannya itu gitu. Dan bagaimana kalau ada mahasiswa misalnya dulu kan pernah tanda petik rumor itu. Yang penting dia hadir, yang penting masuk, itu nilainya harus dikasih lulus. Gitu. Salah satu perguruan tinggi besar menyatakan gitu, salah satu rektornya. Nah ini bagaimana kalau urusan ini, kalau di ITB, IPB, ya, silakan Pak Rektor. Prof. Arief, jadi begini, kami tadi kalau soal pertanyaan yang pertama itu tentang tadi saya lupa tuh. Ya kejujuran dalam dia evaluasi. Jadi kalau sudah normal, memang kita rencananya blended learning. Jadi memang ada variasi sekitar 30 sampai 50%. Itu akan dilakukan blended. Ya. 30 sampai 50%. Itu kita kebijakan untuk yang nanti bulan Februari ke depan. Kalau moga-moga sudah aman ya, kita tetap blended learning. Nah, bagaimana untuk ujiannya? Memang ujian ini, kalau saya memberikan ujian take home, meskipun itu tidak disukai oleh mahasiswa. Mahasiswa sukanya yang hari itu juga. Nah, sekarang di IPB sudah banyak dosen yang khususnya untuk yang hard science itu, kalau saya kan ngajar social science, jadi memang tidak bisa multiple choice terlalu dominan. Nah, kalau yang hard science mungkin kan multiple choice, matematik, kimia, biologi, sebagainya. Sekarang kan sudah banyak instrumen untuk bisa ujian real time. Jadi begitu dia menjawab, sudah, nggak bisa dibalikin lagi. Jadi dia menjawab, kemudian setelah selesai jawaban ada 20-30 soal, nilai langsung keluar. Ini kan sekarang sudah banyak diterapkan oleh para dosen IPB, sehingga untuk yang hard science relatif lebih mudah. Justru hard science lebih mudah menilainya untuk itu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan juga tentang bagaimana kalau tadi saya melihat ada pertanyaan tentang skripsi berjamaah. Dulu skripsi itu tunggal. Tadi saya sampaikan sekarang IPB sudah menerapkan skripsi berjamaah. Berjamaah itu maksudnya riset kalau berjamaah, karena sekarang itu yang diperlukan adalah bagaimana membangun kerjasama lintas disiplin. Cross-discipline collaboration, menurut saya ini skill yang sangat penting. Nah, sehingga ketika kita bekerja, kerja dimanapun, pasti menghadapi orang-orang di bidang ilmu lain, disiplin lain. Nah, oleh karena kita mencoba untuk dari sekarang, belajar mahasiswa ini dengan bidang ilmu yang berbeda, tapi untuk sebuah proyek yang sama.
ini bagaimana menyelesaikan ini. Oleh karena kita ambil terpaksa kebijakan ini untuk berjamaah ini, skripsi berjamaah, dan awalnya dosen juga, gimana tuh nilainya dan sebagainya. Saya bilang yang penting sekarang ini adalah